Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Sylvia Indramayanti dari SMKN 1 Jatibarang. Tentunya di sini saya akan memberikan testimoni terkait dengan workshop dan juga sosialisasi terkait dengan perencanaan berbasis data. Menurut saya praktik baik yang telah dilakukan SMK dan juga perencanaan berbasis data ini merupakan suatu kegiatan yang sangat bermanfaat untuk mengumpulkan data yang tentunya yang terstruktur, akurat, dan juga penggunanya sesuai dengan kurikulum yang sudah disinkronkan dengan program keahlian masing-masing. Kemudian juga terkait dengan perencanaan berbasis data ini dilakukan sesuai dengan rapor pendidikan yang sudah diberikan di halaman situs dari pelaporan dari rapor pendidikan tersebut, dan poin-poin yang memang sudah sesuai dengan rekomendasi prioritas dan juga dituangkan di RKT dan juga dimasukkan ke Arkas yang nantinya akan bisa memberikan peningkatan kualitas mutu pendidikan di SMKN 1 Jatibarang tersebut. Kemudian juga untuk terkait dengan hambatan yang tentunya pasti dihadapi oleh semua sekolah yang menerapkan perencanaan berbasis data ini adalah salah satunya yaitu keterbatasan data yang akurat, di mana seorang pemimpin itu memang membutuhkan data-data yang akurat dan kemudian juga terbaru tentunya sesuai dengan kondisi dari sekolah tersebut gitu kan. Kemudian juga beberapa SDM yang akan mempengaruhi bagaimana seorang pemimpin itu merencanakan perencanaan berbasis data ini. Memang dibutuhkan SDM yang unggul gitu ya, di mana memberikan kontribusi terkait dengan kompetensi yang nantinya akan ditingkatkan di sekolah SMKN 1 Jatibarang. Selain itu juga terkait dengan perencanaan berbasis data ini, salah satu hambatannya juga masuk ke dalam infrastruktur ataupun juga teknologi yang tentunya harus mendukung, di mana memang setiap SMK memiliki karakteristik infrastruktur dan juga daya dukung yang berbeda-beda, khususnya pada teknologi. Oleh karena itu memang di sini perlu adanya upaya-upaya dari pemimpin, khususnya kepala sekolah, untuk bisa memperbaiki infrastruktur dan juga teknologi yang ada di SMKN 1 Jatibarang khususnya. Selain itu juga tentunya di sini kita harus membudayakan pembiasaan untuk melakukan atau menggunakan platform Merdeka Mengajar yang sudah diberikan atau difasilitasi oleh pemerintah. Oleh karena itu, dengan adanya platform Merdeka tersebut, kita bisa mencari solusi-solusi terkait dengan permasalahan yang ada di SMKN 1 Jatibarang, khususnya pada pembelajaran, baik itu numerasi ataupun literasi. Di sana ada beberapa praktik baik yang kita bisa adaptasi atau kita adopsi dan diterapkan dan diimplementasikan di SMKN 1 Jatibarang, khususnya oleh para guru-guru. Kemudian juga yang berikutnya adalah manfaat PBD untuk sekolah. Selain itu, untuk pemanfaatan ini sangat bermanfaat ya, di mana kita jadinya dapat menyiapkan kesiapan belajar siswa sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Misalnya khususnya numerasi, misalnya untuk rendahnya di item dari numerasi tersebut, kita bisa meniru atau kita bisa melihat atau adaptif terkait dengan perkembangan yang ada. Bagaimana bisa mengaplikasikan sesuai dengan kontekstual yang bisa dilakukan oleh guru. Kemudian juga kita juga bisa mengaitkan kurikulum-kurikulum yang relevan, yang bisa sinkron dengan program keahlian yang ada di SMK, khususnya untuk kemitraan Dudi. Kita juga bisa memanfaatkan data ini untuk bisa meningkatkan mutu lulusan yang nanti akan menjadi output dari SMKN 1 Jatibarang. Kemudian juga salah satu pemanfaatan berbasis data ini juga bisa memantau dan juga meningkatkan prestasi belajar siswa, di mana kita tahu akhirnya dari data tersebut apa saja yang bisa ditingkatkan terkait dengan kualitas belajar siswa.
Kemudian juga kita yang terakhir adalah kita bisa mengoptimalisasi sumber daya yang ada. Kita bisa memanfaatkan aset-aset yang ada di SMKN 1 Jatibarang, dan kita juga bisa melihat aset lingkungan sekitar untuk bisa dimanfaatkan sebagai salah satu pendukung sarana belajar mengajar di SMKN 1 Jatibarang. Oke, itu adalah testimoni dari saya terkait dengan bagaimana kita bisa menggunakan data untuk membuat perencanaan baik jangka menengah maupun jangka panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.